HRD hanya butuh 6 detik untuk menilai CV Anda. Kalau bagian pendidikan ditulis asal-asalan, maka siap-siap dilewatkan. Sudah tahu cara menulisnya agar terlihat kredibel dan kompeten? Halo, selamat datang di channel Komunikarir, tempat Anda belajar berbagai tips untuk sukses melamar kerja. Di video ini, kita akan bahas secara lengkap cara menulis bagian pendidikan di CV yang efektif dan profesional, mulai dari struktur penulisannya, apa saja yang perlu dicantumkan, hingga contoh konkret untuk fresh graduate dan pelamar yang sudah berpengalaman. Banyak yang mengira bagian pendidikan cuma untuk mencantumkan nama kampus dan gelar, padahal sebenarnya bisa lebih luas dari itu. Bagian pendidikan bisa menjadi cara untuk Anda menunjukkan bahwa pendidikan yang ditempuh relevan dan mendukung tujuan karir. Jadi, apa saja yang bisa dicantumkan di bagian pendidikan? Berikut ini daftarnya. Pertama, jurusan, nama institusi pendidikan, dan gelar. Kedua, beasiswa dan penghargaan akademik, misalnya beasiswa prestasi, lulus dengan predikat cum laude, atau penghargaan lainnya. Kemudian Anda bisa mencantumkan judul skripsi atau proyek akhir, apalagi jika topiknya relevan dengan posisi yang dilamar. Untuk fresh graduate, Anda bisa mencantumkan mata kuliah inti. Terakhir, Anda bisa mencantumkan kursus pelatihan atau sertifikasi, baik yang diselenggarakan oleh lembaga resmi, perusahaan, maupun kursus online seperti Google, Coursera, atau lembaga lokal terpercaya. Dengan mencantumkan informasi tersebut, bagian pendidikan Anda bukan cuma formalitas, namun bisa dimanfaatkan untuk menegaskan bahwa Anda memiliki bekal yang relevan untuk dunia kerja. Pertanyaannya sekarang, bagian pendidikan sebaiknya diletakkan di mana? Sebelum atau setelah pengalaman kerja? Jawabannya tergantung pada pengalaman Anda. Jika Anda fresh graduate atau baru lulus kuliah, bagian pendidikan sebaiknya ditulis sebelum pengalaman kerja, karena ini jadi nilai utama Anda. Tapi kalau Anda sudah punya pengalaman kerja lebih dari 2 tahun, maka bagian pengalaman kerja sebaiknya didahulukan dan pendidikan ditulis setelahnya secara ringkas. Intinya, tempatkanlah bagian yang paling penting atau bagian yang paling menjual pada bagian atas CV. Kalau yang paling menjual adalah pengalaman kerja, maka tampilkan itu di depan atau di atas. Tapi kalau pendidikan yang masih jadi nilai utama Anda, maka tempatkanlah pendidikan terlebih dahulu. Sekarang, kita bahas format penulisan pendidikan yang profesional. Urutannya harus sistematis dan konsisten, supaya mudah dibaca oleh HRD. Urutan penulisan pendidikan di CV umumnya menggunakan format kronologis terbalik atau reverse chronological. Artinya, pendidikan yang paling baru ditaruh di atas dan yang lebih lama ditulis di bawahnya. Urutan yang disarankan adalah pertama, nama program studi atau jurusan, kedua fakultas, ini opsional, lalu nama universitas atau institusi pendidikan, diikuti tahun masuk dan tahun lulus, kemudian bisa mencantumkan gelar akademik dan IPK jika di atas 3 atau jika sesuai kriteria yang disebutkan pada iklan lowongan kerja, dan terakhir bisa diberi tambahan informasi tentang beasiswa, judul skripsi, atau kegiatan akademik. Sekarang saya akan menunjukkan contoh penulisan bagian pendidikan di dalam CV. Contoh pertama, yaitu untuk pelamar yang sudah punya pengalaman kerja. Bagi mereka yang sudah punya pengalaman kerja, bagian pendidikan diletakkan setelah pengalaman kerja. Bisa dilihat di sini, subjudul pengalaman kerja di sini menggunakan pengalaman profesional. Kemudian di bawahnya ada subjudul pendidikan. Urutan pendidikan disusun secara kronologis terbalik dari pendidikan terbaru kemudian mundur ke pendidikan sebelumnya.
Di sini ada contohnya pendidikan S2, kemudian di bawahnya ada pendidikan S1. Pada masing-masing jenjang pendidikan diberi informasi jurusan, fakultas, nama institusi pendidikan, kota, tahun masuk, kemudian tahun lulus. Di bawahnya bisa ditambahkan informasi tentang gelar, indeks prestasi jika nilainya bagus, kemudian fokus bidang studi. Contoh di sini untuk jenjang pendidikan S2 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Depok tahun 2022 hingga 2024. Di bawahnya memperoleh gelar Magister Akuntansi dengan indeks prestasi 385 dari skala 4. Fokus studi pada audit, perpajakan, dan akuntansi forensik. Nah, di bawahnya untuk jenjang S1 sama kurang lebih penulisannya seperti di atas. Alternatif lain untuk penulisannya bisa diawali dengan gelar, contohnya seperti ini. Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Depok 2022-2024. Kemudian bisa ditambahkan dengan informasi misalnya seperti ini, lulus dengan predikat cum laude, IPK 385, fokus pada audit, perpajakan, dan akuntansi forensik, menyelesaikan tesis mengenai efektivitas audit internal dalam mendeteksi fraud pada perusahaan sektor publik. Di bawahnya, pendidikan S1 ditulis gelarnya terlebih dahulu, Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Depok tahun 2018 hingga 2022, lulus dengan IPK 3,5 dari skala 4. Penting untuk diperhatikan, penulisan nama kampus atau jurusan sebaiknya jangan disingkat. Tulis Universitas Indonesia dan bukan UI. Untuk indeks prestasi, sebaiknya ditampilkan jika nilainya bagus. Kemudian untuk layout, gunakan format yang rapi, konsisten, dan mudah dibaca. Hindari layout yang berantakan. Sekarang, contoh kedua yaitu penulisan bagian pendidikan untuk CV Fresh Graduate. Karena fresh graduate belum punya banyak pengalaman kerja, maka bagian pendidikan diletakkan sebelum pengalaman kerja. Ini contohnya subjudul pendidikan ditempatkan sebelum subjudul pengalaman kerja. Di sini menggunakan kata-kata pengalaman kerja sambil kuliah untuk memberi kesan positif sebagai orang yang rajin. Nah, penulisan pendidikan sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu jurusan, fakultas, nama institusi pendidikan, kota, tahun masuk, dan tahun lulus. Di bawahnya bisa diberi informasi tentang gelar dan indeks prestasi jika nilainya baik. CV Fresh Graduate sebaiknya mencantumkan beberapa mata kuliah inti yang relevan dengan tujuan karir. Cara seperti ini bisa membantu menunjukkan ke HRD bahwa Anda memiliki pengetahuan yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Contoh penulisannya seperti ini, tulis mata kuliah relevan, kemudian di bawahnya ada daftar mata kuliah yang sudah dipilih. Pada contoh CV ini, mata kuliah yang relevan dengan tujuan karir sebagai auditor antara lain audit laporan keuangan, analisis laporan keuangan, dan lain-lain. CV bahasa Inggrisnya seperti ini, tulis relevant coursework includes, kemudian di bawahnya ada daftar mata kuliah yang sudah dipilih. Kapan Anda tidak perlu mencantumkan mata kuliah? Pertama, jika Anda sudah punya pengalaman kerja misalnya dari magang, KKN, atau pengalaman berorganisasi yang bisa menunjukkan keahlian atau prestasi Anda. Kedua, jika mata kuliahnya terlalu umum atau tidak relevan atau tidak langsung berhubungan dengan posisi yang dilamar. Apakah pendidikan SMA perlu dicantumkan jika Anda sudah S1? Jawabannya secara umum tidak perlu, kecuali dalam kondisi tertentu.
Jika Anda sudah menyelesaikan pendidikan S1 atau jenjang yang lebih tinggi, informasi tentang pendidikan SMA tidak perlu ditulis di CV. Hal ini karena gelar yang lebih tinggi sudah mencakup kualifikasi sebelumnya. Menghilangkan bagian ini juga membantu menghemat ruang di CV dan membuatnya lebih ringkas. Lantas kapan pendidikan SMA boleh atau perlu dicantumkan? Pertama, jika Anda hanya lulusan SMA atau SMK dan belum kuliah. Kedua, jika Anda masih kuliah dan belum lulus, misalnya pada semester akhir. Lantas ketiga, jika SMA Anda punya nilai strategis tertentu, misalnya Anda lulus dari sekolah unggulan atau pernah mendapat penghargaan akademik saat di SMA tersebut, atau pernah ikut program pertukaran pelajar yang relevan dengan posisi yang dilamar. Bagian ini khusus bagi yang belum lulus sekolah atau kuliah, juga yang putus sekolah atau kuliah. Informasi pendidikan tetap bisa ditulis di CV, yang penting ditulis secara jujur dan harus ditambahkan informasi yang relevan seperti jumlah semester, jumlah SKS yang telah ditempuh, dan mata pelajaran utama. Hal ini akan menunjukkan bahwa Anda tetap punya dasar akademik di bidang tersebut. Contoh penulisannya seperti ini: jika masih kuliah atau belum lulus, setelah jurusan, nama institusi pendidikan kota, ditulis tahun masuk, kemudian ditulis sampai sekarang. Di bawahnya diberi informasi tentang SKS dan IPK. Contohnya seperti ini: telah menyelesaikan 110 SKS, IPK sementara 345. Lalu di bawahnya diberi informasi tentang mata pelajaran atau mata kuliah yang relevan. Contoh berikutnya, jika sudah berhenti kuliah, maka penulisannya seperti ini: setelah jurusan, nama institusi pendidikan kota, lantas ditulis tahun masuk dan tahun keluar, kemudian di bawahnya diberi informasi tentang jumlah semester dan mata kuliah yang relevan. Di sini ditulis menempuh 4 semester, mata kuliah relevan, kemudian diberi daftarnya. Kursus dan pelatihan menunjukkan bahwa Anda terus belajar dan siap berkembang. Ini sangat membantu terutama untuk pelamar yang sedang transisi karir atau yang belum punya banyak pengalaman kerja. Pencantuman kursus atau pelatihan di dalam CV berguna untuk menunjukkan keahlian tambahan yang tidak diperoleh dari pendidikan formal, juga untuk membantu mengisi kekosongan dalam pengalaman kerja dan memberi nilai tambah pada pelamar yang sedang beralih ke bidang pekerjaan yang baru. Jenis kursus dan pelatihan yang layak dicantumkan di dalam CV yaitu: pertama, pelatihan dari lembaga resmi seperti BNSP, Google, Microsoft, dan lembaga sertifikasi profesi. Kedua, kursus online atau daring yang terpercaya, misalnya Coursera, LinkedIn Learning, Ruang Guru, Skill Academy, dan lain-lain. Ketiga, pelatihan internal perusahaan jika relevan dengan posisi yang dilamar. Kemudian terakhir, bootcamp atau workshop khususnya untuk bidang IT, desain, dan digital marketing. Format penulisan kursus dan pelatihan di dalam CV kurang lebih seperti ini. Pertama, tulis judul kursus atau sertifikasi, diikuti penyelenggara, nama kota dan tahun, kemudian bisa diberi informasi tambahan mengenai materi. Misalnya ini, pelatihan dasar audit internal, penyelenggaranya Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Indonesia, Jakarta tahun 2023. Tambahan informasi tentang materi di sini ditulis mempelajari prinsip dasar audit internal, teknik pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Untuk pelatihan atau kursus yang dilakukan secara online tidak perlu mencantumkan kota, cukup ditulis online seperti ini. Sebaiknya tulis maksimal 3-5 kursus yang paling relevan, hindari mencantumkan kursus dengan durasi yang terlalu pendek, misalnya hanya 30 menit. Demikianlah penjelasan lengkap tentang cara menulis bagian pendidikan di CV. Sekarang
Anda sudah tahu bahwa bagian pendidikan di CV bukan cuma formalitas, tapi bisa jadi nilai jual, terutama kalau Anda fresh graduate. Informasi yang harus dicantumkan yaitu jurusan, nama institusi pendidikan, tahun masuk dan tahun lulus, gelar, indeks prestasi jika nilainya bagus, mata pelajaran, dan informasi relevan lainnya. Mengenai penempatan bagian pendidikan, bagi fresh graduate atau yang baru lulus, letakkanlah bagian pendidikan sebelum pengalaman kerja. Bagi yang sudah punya pengalaman kerja minimal 2 tahun, bagian pendidikan ditempatkan setelah pengalaman kerja, atau dengan kata lain, silakan dahulukan pengalaman kerja. Penulisan pendidikan menggunakan urutan kronologis terbalik dari pendidikan yang terbaru kemudian mundur ke pendidikan sebelumnya. Bagi yang belum lulus kuliah atau putus kuliah, informasi ini tetap bisa ditulis di CV dengan catatan informasinya disampaikan secara jujur dan harus menunjukkan nilai tambah Anda. Terakhir, kursus dan pelatihan bisa dicantumkan terutama jika mendukung posisi yang Anda lamar. Sekarang, silahkan tulis bagian pendidikan untuk CV Anda. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat, subscribe untuk lebih banyak tips seputar CV dan dunia kerja, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Komunikarir. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan ditulis di kolom di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.